bersosialisasi dalam masyarakat atau etika bermasyarakat. Bagaimana kabar hari ini? Syukur alhamdulillah kita telah diberikan nikmat, masih dapat melihat, dapat mendengar, dapat berjalan, duduk, berbaring, dan berbagai aktivitas kehidupan di atas dunia ini. Masih dapat menghirup oksigen dan bernapas gratis yang sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak menyadari, lalai betapa berharganya kita masih bisa bernapas hari ini, 1 Rajab 1442 Hijriah. Sahabat-sahabat semua, bersosialisasi adalah kegiatan atau aktivitas yang dianggap gampang-gampang susah. Gampang bagi yang biasa bergaul atau bersosialisasi, dan susah bagi yang tidak biasa bersosialisasi dengan yang lain. Coba kamu renungkan, berapa orang sahabat dekat atau sahabat karib kamu? Coba ingat-ingat, sebutkan namanya. Sampai kamu terkadang bisa curhat dan kamu sampai leluasa menuangkan isi hati. Berapa banyak orang yang sesuku, seagama, sedaerah, setingkat ekonomi, yang setingkat sekolahnya, dan lain sebagainya. Apabila jawaban kamu menunjukkan lebih banyak yang sama latar belakangnya, sama dengan kamu, maka ada kemungkinan apakah kamu tergolong orang yang terbuka? Apakah terbiasa bersosialisasi dengan baik dan efektif dengan orang lain? Sekarang coba, misalnya kamu ingat dan hitung teman atau sahabat biasa kamu. Dengan siapa kamu sering berjumpa, bekerja sama, berkelompok, mengobrol, dan bahkan sekali-kali mungkin menjadi sasaran amarah dan marah. Coba kamu hitung, siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, apakah teman sekelas, sedaerah, siapa nama orang tuanya, berapa saudaranya, apa sifat positif atau sifat negatif teman kamu itu. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini kita lanjutkan, pasti kita akan pusing dan kewalahan dalam mencari jawabannya. Manusia adalah hamba Allah yang memiliki keistimewaan dan keunikannya sendiri-sendiri, serta banyak rahasia yang sulit untuk mengungkapkannya. Walaupun kita terus belajar dan terus belajar, tetap mencari informasi tentang keistimewaan dan misteri demi keselamatan dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Hal inilah barangkali yang menyebabkan kita sering menemukan kesulitan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, baik dengan sahabat ataupun teman kita. Terkadang ucapan dan perbuatan atau tindakan di luar perkiraan. Kita marah, kita dongkol, bosan, gabut, boring, dan keheran-heranan. Mengapa bisa begitu ya? Misalnya coba berpikir sebaliknya. Apakah sahabat dan teman kamu sering merasa marah, dongkol, bosan, gabut, boring, dan keheranan? Tidak enak dengan ucapan dan perbuatan atau tindakan kamu? Mengapa mereka bersikap seperti itu? Dan mengapa pula kamu bersikap yang serupa dengannya? Dari berbagai ucapan dan tindakan yang tidak baik, tentunya menjadi tidak nyaman dalam bersosialisasi atau pergaulan. Rata-rata timbul dari kamu yang kurang memperhatikan adab, tata sopan santun, dan tata krama. Adat budaya di mana kamu berada dan bersosialisasi. Untuk itu, setidaknya dalam kamu bersosialisasi, dalam berhubungan dan bergaul dengan orang lain, itulah pentingnya tata krama dimanapun kita berada. Dalam bersosialisasi perlu mengenal dan menerapkan etika, adab, tata krama, sopan santun di mana kita berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sahabat-sahabat atau teman,
Coba kamu perhatikan hal berikut. Pertama, perlakukan diri orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan orang lain oleh teman, oleh sahabat kamu. Dua, terimalah dengan ikhlas lillahi ta'ala atas perbedaan walaupun mungkin aneh untuk kamu. Setiap orang mempunyai perbedaan walaupun itu anak kembar. Nomor ketiga, kalau tak kenal maka tidak sayang. Makanya kamu perlu mengenalnya dan harus membuka diri agar semakin dikenal sehingga dapat membantu orang lain untuk mengenal kamu. Nomor keempat, berpikiran positif dan percaya pada orang lain. Kasih sayang, membantu dan rela berkorban untuk sesama demi kebersamaan serta keselamatan yang diharapkan. Barangkali konsep ini memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan dan diterapkan. Disinilah pentingnya saling tegur sapa, saling mengingatkan, saling bermusyawarah, berdiskusi dengan tata cara atau etika sopan santun dan merefleksikan diri dengan baik. Untuk itu dengan usaha dan kebersamaan, berat sama dipikul, ringan sama-sama kita jinjing. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Semoga dengan bersosialisasi, saling bergaul, untuk saling tegur sapa, bermusyawarah, berdiskusi, saling mengingatkan dengan tata cara atau etika sopan santun dan merefleksikan diri. Pergaulan yang mengakrabkan persahabatan, persatuan yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan lillahi ta'ala. Tata krama dan etika yang berjalan dengan baik, semuanya mendapatkan kebahagiaan bersama dan tentu juga keselamatan bersama. Yang muda hormat yang tua atau yang dituakan, yang tua atau yang dituakan sayang kepada yang muda. Hargailah pemberian meski hanya dengan sedekah senyuman, berbagi hanya dengan sepotong roti atau hanya dengan seteguk air minum. Jangan mengeluh ketika menghadapi masalah, marah-marah karena tidak searah. Bertawakallah kepada Allah apabila belum berhasil, karena Allah tak pernah tidur. Jaga silaturahim, maka persaudaraan akan utuh, kuat dan bahagia. Jagalah lisanmu, karena tidak sedikit orang-orang yang celaka karena tidak dapat menjaga lisannya. Belajar semangat yang tinggi berarti kamu menghargai dirimu sendiri. Dan orang-orang yang berharap melihat kamu berhasil bahagia dunia akhirat. Jadilah orang yang berbudi sehingga kamu mampu menghargai orang lain, apalagi ayah dan ibu kamu. Jangan berpaku tangan di saat orang-orang juga sibuk untuk mengejar dan mewujudkan masa depan yang terbaik untuk dirinya dan juga orang lain. Jangan lupa nasihati dirimu sebelum menasihati orang lain. Nilailah dirimu sebelum kamu menilai orang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Semoga upaya ini mendapat bimbingan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan ambil yang baiknya dan buanglah jauh-jauh apa yang tidak sesuai dan banyak buruk dan salahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.